Modjar, kali ini Purnawirawan TNI Sunarko yang terus-terusan serang Gibran dan hina Gibran dengan sebutan plonga-plongo, nggak cocok jadi wapres, diserang habis-habisan, dibombardir oleh Bung Silvester dan juga pendukung Gibran, Raka Buming Raka. Seperti halnya rudal Iran itu menghantam. Duam, tepat sasaran ya. Kali ini Bung Silvester buka dosa-dosa Sunarko. Sunarko seperti semut di lautan itu beliau nampak, tetapi gajah di pelupuk matanya sendiri nggak nampak ya. Taunya dosa orang lain, cari kesalahan orang lain, dosa sendiri dan kesalahan sendiri nggak disadari oleh beliau ini yang merasa paling nasionalis, merasa paling berpengalaman, yang paling merah putih ya. Intinya siapapun yang berseberangan sama mereka ini dianggap nggak nasionalis, nggak merah putih. Aduh. Nah, seperti apa itu selengkapnya? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Sangat nggak memenuhi standar sebagai seorang pemimpin, apalagi pemimpin di tingkat sebagai wakil presiden. Ya kalau saya katakan, nah ini plongo, nggak pantas jadi wakil presiden. Kami ini purnawirawan yang mungkin sudah puluhan tahun lah hidup berorganisasi gitu. Kami buat deklarasi yang 8 poin itu, poin ke-8 kemudian meminta memajukan wakil presiden. Ini para pensiunan jenderal ini pergi ke KPU tanggal kalau nggak salah 19 Maret, sebulan setelah pencoblosan, Bang. Iya. Demo di KPU, ya kan? Ya Sunarko sama Soeharto ini, termasuk sama Fritz Alorboy, adik-adik kita. Iya. Di situ mereka minta, katanya terjadi kecurangan, Pilpres ini harus diulang. Nah, berarti kan motifnya udah ada nih mereka ini. Betul. Ya kan? Dan kalau kita lihat Sunarko dulu, ingat nggak yang dulu dia bawa senjata itu? Tahu. Sunarko kan? Iya. Nah, ini dia salah satu dosa Sunarko ya, dilaporkan makar. Ex Danjen Kopassus Sunarko ditangkap soal penyelundupan senjata. Kasus makar dan senjata api ilegal. Ini yang merasa nasionalis, yang paling nasionalis, yang merasa paling merah putih, ternyata terkasus ya soal kepemilikan senjata, penyelundupan senjata, dan soal makar di era Pak Joko Widodo ya. Oh Sunarko, kumis tebal, ya kan? Kau pikir kita takut sama kau? Kau ini dulu ya kan, yang dulu ditangkap karena kasus makar, yang bawa senjata ini ya. Sunarko ini, Sunarko, ya, dan Sunarko sama Soeharto, kamu yang menggeruduk KPU. Kita nggak ada takut sama kalian sama sekali loh, ya. Aku kasih tahu kalian, kalian jangan coba-coba mau bikin adu domba bangsa ini, ya. Kita ini punya hak yang sama. Kalian tuh hanya 300 orang, ya kan, dibanding 96 juta ya, pemilih Prabowo Gibran. Kalian itu nggak sampai 1 TPS. Ya, jadi suara kalian tuh nggak sampai 1 TPS itu loh ya. TPS itu isinya 300. Okay. Ya, jadi jangan kau coba-coba mau mengadu domba, mau revolusi. Kalian siapa? Kan Sunarko kau ditahan kan atas kebaikan Pak Luhut. Sebagai jaminan akhirnya kamu bebas. Sunarko, betul, kumis tebal kau. Jangan sampai kita cukur kau punya kumis. Kau pikir kami takut sama kau? Hah? Dijamin sama Pak Luhut, Sunarko ini baru bisa bebas. Tetapi setelah bebas malah memaki-maki Pak Luhut. Sunarko. Ada yang mengatakan wakil yang saya pilih terlalu muda. Padahal Panglima besar kita waktu perjuangan Jenderal Sudirman umurnya 29 tahun menjadi panglima besar, mimpin perang melawan penjajah. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur ada keluarga yang memberi anak-anaknya untuk republik ini.
Ini waktu masa-masa kampanye ya. Tegas Pak Prabowo Subianto ya, dengan lantang, saya yang pilih. Nggak ada itu dinasti-dinastian. Sekarang bisa-bisanya ya, gerombol-gerombol yang ingin memakzulkan itu minta ke Pak Prabowo Subianto untuk copot ya siapa Wapres Gibran Rakabuming Raka. Di mana pikiran orang-orang kayak gini? Udah jelas Pak Prabowo milih Gibran ya. Aduh, sekarang mau diadu nih Pak Jokowi Gibran dengan Pak Prabowo Subianto. Nggak bakal mempan, nggak bakal ya. Karena kalau kemudian nanti presidennya berhalangan, dia langsung bisa menggantikan. Nah, ini mantan jenderal ya. Kumis saja digedein, tapi otaknya kosong. Jangan-jangan otak lo itu malah pindah ke kumis lo. Emang itu kumis atau pagar kantor bupati? Lo bilang kalau Wapres itu harus tahu kemana-manapun kegiatan presidennya. Nah, Mas Gibran itu tahu, tapi apa harus bilang dulu? Harus lapor dulu sama lo. Lapor Pak Kumis, saya dapat tugas dari Pak Presiden untuk mengunjungi IKN. Harus lapor kayak gitu. Lah dapurmu ki sapa, Cuk? Mantan jenderal yang tidak pernah berperang. Katanya NKRI itu harga mati. Kenapa lo sendiri yang mantan jenderal malah mengobok-ngobok NKRI, bikin fitnah sana sini? Mas Gibran itu jadi Wapres itu karena pilihan rakyat Indonesia, sedangkan lo jenderal itu karena apa? Hah? Karena nyogok. Antusiasme masyarakat Bali. Ini kalau nggak datang lebih cepat, nggak dapat tempat duduk, Pak. Ya, kehabisan. Habis ya. Jadi datangnya lebih awal. Ya, sekarang tampil 4 kabupaten. Ya, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jemberana, Kabupaten Tuh, lihat tuh. Luar biasa antusiasnya masyarakat Bali menyambut Wapres Gibran Rakabuming Raka. Mana nih para pembenci yang ingin memakzulkan Wapres Gibran yang katanya mengatasnamakan rakyat? Kalau rakyat itu sudah muak segala macam dengan Wapres Gibran. Nih buktinya ya. Di Bali nih. Luar biasa antusiasnya warga ya menyambut Wapres Gibran Rakabuming Raka. Pesona Wapres Gibran, Wapres kita nih yang mau dimakzulkan oleh segelintir para pembenci. Tuh antusias warga Bali yang pengen ketemu sama Wapresnya, masa mau kalah sama gerombolan lo yang cuman seitel itu? Astagfirullah. Oh iya. Wanita dari Jember itu siapa ya? Kalau nggak salah Nur Halimah ya, Mbak Nur Halimah ya, yang sekarang malah menjadi pengendali rudal di Irana. Mbak tolong minta 2 aja rudalnya tuh diarahin ke situ tuh. Bawang televisi kok acaranya tiap hari cuman ngegibah mantan presiden dan wakil presiden. Yang satunya Mbak Nur Halimah, rudalnya itu diarahin ke markas mereka. Biar hancur tuh para pembenci NKRI. Delogok. Luar biasa ya. Nah itu dia ya video kita kali ini. Jadi kalau menurut gerombol-gerombol pembenci yang minta Wapres Gibran itu dimakzulkan
dengan mengatasnamakan rakyat, nggak ada itu ya, nggak ada. Gerombol-gerombol ini hanya segelintir dibandingkan dengan pemilih Prabowo Gibran ya, 96 jutaan yang milih Prabowo Gibran, 58% ya mata pilih yang memilih Prabowo Gibran. Jadi bagi pembenci, janganlah mengatasnamakan rakyat, karena tidak semua rakyat menginginkan tujuan kalian itu ya. Serasa dihantam rudal Iran, tepat sasaran. Nah, silakan ketik komentarkan di kolom komentar ya terkait video kita kali ini. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya di grup WhatsApp teman-teman, di grup Facebook ataupun di grup-grup lainnya ya, agar teman-teman kita tentunya masyarakat Indonesia bisa tercerahkan dengan adanya video ini. Janganlah orang yang berseberangan dengan kita anggap tidak merah putih, tidak nasionalis. Jangan seperti itu ya. Kita berbeda pilihan itu wajar, boleh-boleh saja, tapi jangan sampai berbeda pilihan, saling menjatuhkan, saling hina seperti yang ditunjukkan oleh Purnawirawan ini. Bukanlah contoh yang baik. Saya Barjeka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, bye-bye.